Servia akan bergabung. Lalu sutradara dan penulis skenario Mas Indra Gunawan. Kita panggil juga Mas Sugeng Wahyudi. Ini adalah ide cerita dan penulis skenario. Tidak ketinggalan tentu saja para pemeran dari Malam Para Jahanam. Minta tepuk tangannya teman-teman. Ada Haris Firza, Agnini Haq, Jenar Maesa Ayu, Zulpanjul, Amel Carla, ada Derry Oktami, Teddy Syah, Dava Wardana, Odilia Yohana, dan juga MN Komarudin. Sekali lagi saya minta tepuk tangannya. Nih jangan sampai kaku ya, bergerak terus. Semangatnya. Sudah bergabung semua. Terima kasih antusiasme teman-teman media. Dan juga saatnya memviralkan, menulis semua yang ada. Tapi jangan spoiler ya, karena kan filmnya akan tayang di tanggal 7 Desember. Baik, karena semua sudah berkumpul di sini dan saya rasa antusiasme teman-teman wartawan sudah tidak terbendung lagi untuk bertanya-tanya. Kita akan izin buka terlebih dahulu Pak Parwes. Kalau kita saksikan Pak, tadi selama kurang lebih 2 jam ini memang banyak sekali pesan-pesan yang sebenarnya ingin disampaikan di film ini. Dan teman-teman media pun mungkin setuju dengan pernyataan itu. Tapi tidak saya menutup mata loh Pak, ketika melihat beberapa adegan ekstrim, terus juga tusuk sana, tusuk sini, bakar sana, bakar sini. Dan bagaimana Pak? Apa yang ingin disampaikan? Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, bertemu kembali. Ya. Malam Para Jahanam ini memang sebuah horor sejarah ya. Kita mencoba menghadirkan kisah tentang latar belakang masa-masa paling kelam untuk bangsa Indonesia, yaitu tahun 65 dan 66. Kenapa film ini waktu disodorkan ceritanya kepada saya pikir kita perlu bikin, karena menurut saya horor yang ada hari ini relatif masih itu saja. Dan film horor yang ini menurut saya kita akan mencoba memberikan ilustrasi bahwa ada situasi yang segitu horornya, lebih daripada hanya horor pertunjukan hantu dan sebagainya, yang mana diakibatkan oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Dan kepentingan-kepentingan tertentu itulah yang tentunya yang membuat situasi begitu brutal, begitu menyedihkan. Kita visualisasikan sedemikian rupa, padahal mereka adalah teman, warga sekampung, dan ya bisa dibayangkan akibatnya apa. Ya mereka menjadi arwah penasaran, dan itu yang kita coba berikan. Harapannya adalah dengan film ini, kita di samping kita menonton sebuah cerita fiksi, visualisasinya ada ekstrimnya, ada horornya, ada cerita yang tentunya ada twistnya dan sebagainya. Tapi mungkin harapan yang ada dari kami selaku kreator karya ini adalah kita juga jadi bisa menjadi mawas diri, sehingga kita juga di era yang sekarang kita tahu adalah tahun politik, kita jangan menjadi seperti itu. Kita lebih bisa bersikap, lebih bisa melihat, dan lebih bisa berhati-hati. Jadi ya ini adalah tentunya sebuah tontonan, tapi ya kita mempunyai harapan-harapan tertentu, walaupun tentunya kembali kepada yang menonton film ini. Kalau mau menonton ini sebagai sebuah horor, sebuah action, sebuah apa, tentunya ada. Tapi di samping itu, semoga Malam Para Jahanam ataupun peristiwa Malam Jahanam seperti ini tidak akan pernah terulang kembali di masa yang akan datang dalam sejarah bangsa kita dan negara kita yang kita cintai. Baik, terima kasih Pak Parwes. Sekarang akan teman-teman, terima kasih tepuk tangannya. Tentu akan mencari headline untuk menulis artikel dari film Malam Para Jahanam. Boleh saya mention ini berarti adalah film yang berbeda yang pernah di-create oleh Star Vision. Ya, relatif ini adalah sesuatu hal yang baru ya bagi kami, dan ya semoga kita tahu banyak sekali
versi tentang peristiwa di malam itu, dan makanya kita hadirkan di sini kan tokoh Malik, Bahtiar, dan tokoh Wirya dan sebagainya. Dan mungkin kita punya 2 poster sebetulnya. Ada 1 poster, bukan hanya ini poster untuk kebanyakan penonton yang butuh mungkin ya seperti apa sih filmnya gitu. Yang satu lagi adalah teaser poster yang kita bikin, ada 1 orang yang terbakar gitu. Dan pada waktu kita membuat poster ini ya kita hadirkan Dava tuh didandanin, dibakar. Dan artinya kalau orang udah menonton akhirnya menjadi paham ya, itu tujuan dari kita supaya, nah itu juga mempertebal bagi harapan kami ya, harapan kami tentang pesan yang mau disampaikan. Baik, jadi teman-teman media sudah dapat headline ya, Malam Para Jahanam, sajikan horor sejarah pertama di Indonesia. Ya bisa. Jadi sekarang buat teman-teman juga yang ingin mencari tahu lebih banyak tentang filmnya, ini pasti kita akan bertanya ke penulisnya dan juga sutradara. Sini telah hadir Mas Indra Gunawan. Mas Indra, tadi dibocorkan ada 2 poster sebenarnya, tentu selama perjalanan syutingnya juga ada beberapa perubahan yang terjadi. Nah, tapi yang jadi penasaran, ini adalah film horor pertama yang akhirnya mau disutradarai. Pertanyaannya tentu, mengapa akhirnya mau terlibat? Ya, sebelumnya terima kasih buat teman-teman pers semuanya atas waktunya untuk datang ke screening hari ini. Kebetulan saya sebagai saudara juga sebagai penulis, dan saya juga sebenarnya sih Indonesia berdua ya sama Mas Sugeng Wahyudi di Bandung. Karena kita awalnya tuh karena suka sejarah sih Mbak. Suka sejarah gitu kan. Apalagi sejarah tentang 65 gitu kan. 65 kan sejarah yang paling misteri menurut saya gitu kan. Paling misteri, paling menakutkan gitu. Karena bisa dibilang selama sepanjang hidup saya tuh, seumur hidup saya selalu setiap tanggal 30 tuh sangat malam-malam horor tuh pasti jadi gitu loh. Pasti ada tuh malam-malam horor tanggal 30 September itu loh. Jadi peristiwa itu nempel banget lah di ingatan saya, di otak saya gitu kan. Kenapa saya bisa jadi horor? Karena saya pengen bikin sesuatu yang baru aja. Film horor kita bagus-bagus gitu. Saya juga nonton beberapa film horor kita bagus-bagus gitu. Tapi saya berpikir ada sesuatu yang harus kita sampaikan juga kepada para penonton gitu kan, yang nggak sekedar hanya misalnya mohon maaf gitu kan hanya Quran atau apa, baca doa, rapal aja gitu kan. Saya pengen ada muatan sejarahnya gitu, walaupun ini film fiktif gitu, karena ini film sejarah yang menyangkut 65 gitu. Dari intinya semua kita pernah rasakan semua ya, seumur-umuran kita setiap tanggal 30 tuh kita pasti diteror dengan akan datangnya lubang buaya gitu kan. Iya. Perseteruan antara anak-anak negeri, anak bangsa gitu kan. Itu yang sangat mengganjal buat saya gitu. Makanya saya bikin film horor. Sebenarnya saya cari aman gitu loh. Kalau kita bikin film sejarah pasti akan kontroversi gitu kan. Gitu loh. Bagaimana kalau kontroversi ya kita bikin horor gitu kan. Jadi ketika ada, lu kan begini Ra, ya gue bikin film horor, ya apa-apa dong gitu kan. Kayak gitu sih sebenarnya. Tapi intinya dari film saya ini adalah saya mau sampaikan pada teman-teman semua bahwa kita apalagi saat-saat ini ya, kita saat politik yang sangat nggak jelas ini, sangat bentroknya, peluang-peluang bentrok, peluang-peluang untuk bentrok sangat berat. Hati-hati kita berkaca pada sejarah gitu kan, di mana kita saling bentrok, saling fitnah itu pasti ada orang ketiga, ada pihak ketiga yang ingin memanfaatkan kita untuk selalu ribut. Ya. Jadi kalau di film ini kan ada dialog gitu loh. Kita nih generasi muda kita nggak mau terlibat atas dendam-dendam kalian gitu kan. Kita nggak mau mengikuti dendam-dendam kalian. Hari ini harus selesai gitu. Nah itu statement saya itu. Hari ini kita harus selesai dendam-dendam kesumat segala macamnya itu, selesaikan hari ini aja. Jadi kita nggak berlarut-larut. Indonesia damai, Indonesia happy lah gitu. Gitu aja sih menurut aku. Oke, terima kasih Mas Indra. Ya. Walaupun ceritanya fiksi tapi intinya mau membangkitkan lagi ingatan kalau sejarah kelam itu ada, tidak melupakan ya. Oke, saya mau ke para cast-nya nih. Ada Haris, terus juga ada Amel, Carla, ada Agnini juga.
Mungkin dari siapa yang megang mic? Oke, Agnini dulu ya, nanti ke Haris. Terlibat langsung di film yang seperti ini, tapi tadi juga ada beberapa adegan yang action juga, terus juga ada romansnya, tipis-tipis, horor juga. Bagaimana prosesnya, Agnini? Baik, terima kasih. Sama-sama. Selamat siang teman-teman wartawan yang aku sayangin. Makasih sudah datang dan ikut meramaikan acara kami. Prosesnya pertama kali diajakin itu sama Pak Parwes, dan tentu saja nggak bisa nolak kalau yang ngajak langsung Pak Parwes dengan cerita horor yang beda. Tentunya ada actionnya yang bikin aku juga semangat banget untuk ikut, dan akhirnya aku dapet romance walaupun ada di horor juga sama Star Vision gitu, karena aku juga pengen banget balik lagi berkarya sama Pak Parwes. Ini kali kedua kami ya Pak, kali kedua kita ya Pak, dan rasanya kayak pulang ke rumah gitu. Dan prosesnya cukup seru dan menantang karena kita nggak punya banyak waktu, dan jadinya apa? Kenapa? Ya Agnini gabungnya agak belakangan. Iya. Mencari sosok. Oh iya maaf, ya. aku. Dealnya lama. Dealnya lama. Dealnya Jadi diminta di awal sibuk. Cocokin jadwalnya yang susah ya. Muter-muter aja, jodoh sih. jodoh gitu. Oke. Jadi ya dengan waktu yang terbatas, ya sebisa mungkin aku memaksimalkan yang ada gitu. Untungnya ada Pak Indra, ada teman-teman cast juga yang bantuin itu sih. Oke, Haris bagaimana? Pasti pengalamannya berbeda nih sama Agnini. Wah, assalamualaikum semuanya. Selamat siang. Terima kasih untuk semuanya yang udah hadir di sini. Terima kasih untuk para wartawan. Kalau aku sih, jujur sih aku pribadi sebenarnya ini adalah film aku setelah 3 tahun aku gak pernah film lagi, dan bisa dibilang ini kayak wah akhirnya aku main film lagi ya gitu. Dan pertama kali Pak Parvez sama Pak Indra ngajak aku juga. Mungkin sebelumnya aku udah pernah main horor, tapi horor kali ini tuh yang beliau juga cerita ini tentang sejarah bro, kata beliau. Ini tentang sejarah. Kita bangunin lagi, kita ingetin lagi orang-orang tentang akan sejarah di Indonesia. Karena jujur untuk aku sendiri juga, aku nggak pengen sebagai kita generasi muda sekarang, aku nggak pengen kalau misal kita masih menyimpan dendam-dendam orang-orang terdahulu. Sama kayak Pak Indra bilang tadi, pengen Indonesia damai, gitu. Dan apalagi ini adalah produksi dari Star Vision. Nggak bisa nolak ya? Iya, soalnya aku sangat pengen banget dari dulu main sama Pak Parvez, dan akhirnya alhamdulillah akhirnya diajakin. Akhirnya diajakin sama Pak Oh nggak diinget ya? Enggak beneran, ini kalau dibelah tangan aku, tadi darahnya tuh keluar tulisan Star Vision. Tadi kayaknya kelihatan ya waktu berantem ya teman-teman media ada ya darahnya keluar ya. Dan apalagi disutradarai oleh Pak Indra, yang bisa dibilang adalah Pak Indra juga udah terkenal banget, dan alhamdulillah sih. beneran apalagi dengan case-case di sini yang sangat berpengalaman semuanya. Betul. Karena kan bisa dibilang saya mungkin baru di film, dunia perfilman, karena ya selama ini mungkin saya sinetron, series gitu. Alhamdulillah sih aku bisa main di sini, aku seneng banget bisa diajakin. Terima kasih Pak Indra sebelumnya. Oke. Oke enggak? Maksudnya Pak Indra Harus coba kita tanya Gimana? oke enggak? Oke kan? Actingnya untuk 3 tahun loh, tidak pernah film. Oke ya teman-teman ya. Tepuk tangan untuk Haris Agnini. Ke belakang itu ada kakak Siska atau Amel. ada aku Abel Carla dan ada Zuzu juga di sana. ada Mbak Jenar juga, pokoknya banyak banget rame ya. Dari yang tua dulu ya. Betul. Ada urutannya Mbak. Oh gitu. Sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kakak-kakak semuanya. Alhamdulillah pada datang, udah pada nonton ternyata ya. Betul. Saya tuh belum nonton. Semoga pada suka juga, pada menikmati. Jadi awal pertama kali aku diajak, kan tadi gimana prosesnya gitu kan. Betul. Awal pertama kali tuh aku disuruh tiba-tiba kirim video untuk
screen test gitu. Tapi kebetulan saya lagi liburan Bu, gitu. Jadi aku oh ya Kak, aku jam 2 Gak apa-apa. mau. Kebetulan aku lagi di London kemarin, terus jadi jam 2 pagi London diminta untuk Mel kirim video sekarang. Aku di kamar sama kakakku, Mbak tolong Mbak kirim video. Terus aku teriak-teriak Kak di dalam kamar hotel, terus kayak teriak-teriak scene yang kita harus pulang Ren gitu, yang kayak bahaya di sini bahaya gitu. Terus dari situ pas pulang langsung reading. Nah kita tuh reading cuma sekitar 2 mingguan sebetulnya. Makanya Pak Indra juga udah bilang ini Bismillah ya guys, semoga semuanya lancar dengan waktu yang terbatas dan semoga semuanya lancar dan aman. Langsung syuting, pas syuting. By the way ini film horor pertamaku juga, jadi suatu kebanggaan juga bisa bekerja sama Pak Indra dan Pak Parwes. Terima kasih Pak. Masuk. Jujur film horor pertama Star Vision kan oke banget ya. Masuk. Teman-teman ini setuju juga ya. Iya. Terus terus aku scene pertama tuh kita syuting apa ya? Pokoknya langsung di rumah jaga gitu. Malam-malam kan langsung syutingnya jam kebalik gitu-gitu. Terus ya udah pokoknya semuanya pengalaman baru, alhamdulillah sangat dilancarkan sama Pak Indra juga ngebimbing teman-teman cast juga semuanya fun banget, Seru ya di off lokasi. kamera tuh kita nggak ada takutnya sama sekali ya, tapi pas on kamera semuanya alhamdulillah sangat profesional. Sama Bu Jenar juga love sekali. Selama apa nanti kita tanya ya bagaimana perasaan Bu Jenar kan. Betul. Terus juga alhamdulillah semuanya fun dan lancar beneran. Semoga juga semuanya bisa menikmati. Kenapa aku pas ditawarin baca sinopsis kan awalnya kayak langsung deh pengen Malam Para Jahanam. Walaupun judulnya sendiri tuh agak ngeri banget ya Kak ya. Betul. Tapi ceritanya menurut aku relate banget karena kebetulan aku anak IPS juga, jadi suka banget sejarah. Dan menurutku kita harus ingat kata Bung Karno, jas merah jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Dan mungkin ini bisa jadi salah satu cara biar anak-anak muda yang terutama Gen Z ke bawah ya, yang mungkin udah mulai lupa akan what happened in tahun 65 gitu. Jadi mungkin bisa nge-refresh dan ini bisa jadi sarana kita untuk cari tahu lebih dalam tentang what happened in 30 September gitu aja. Terima kasih. Luar biasa sekali Kakak sekarang lanjut ke Mbak Jenar dulu. Ya. Yang tua dulu belakang. Aduh, apaan sih tadi pertanyaannya? Enggak, Mbak Jenar sendiri tuh kan akhirnya terlibat ya, terus membangun, kalau aku lebih penasaran membangun chemistry bersama mereka nih yang masih butuh bimbingan banget ini. Saya Bagaimana? bimbing. Enggak sih, kalau pertama kali pertanyaan sama aja ya. Boleh. Soalnya saya yang dibimbing sama mereka. Wah, karena Betul, kita betul. tidak pernah berhenti untuk belajar ya Mbak Jenar ya. Saya hanya membimbing mereka ke bar. Yang itu di sensor. Kalau di film. Enggak, kalau saya pertama kali justru nggak dihubungi sama Pak Parwes. Kenapa ya Pak? Pak gimana tuh Pak? Aku jadi merasa tapi saya dihubungi oleh sutradaranya. Terima kasih Mas Indra. Jarang-jarang sekali. Biasanya produksi itu pertama kali yang ditanya, coba dong ditanya itu jadwalnya ada nggak, kan gitu ya, bukan mau apa enggak orangnya tapi jadwalnya dulu. Tapi ini Mas Indra telepon saya menjelaskan kalau tadi sebetulnya kami ada briefing begini, tapi di luar dari briefing itu adalah saya nggak merasa bahwa apapun yang ingin disampaikan oleh kreator, produser, tentunya memang urusan saya, tapi 90% adalah urusan beliau-beliau. Urusan saya sebagai pemain adalah bagaimana mendeliver karakter yang disodorkan kepada saya, dan itu sudah dijelaskan oleh Mas Indra dan juga oleh acting coach kita yang sangat luar biasa, di mana yang juga salah satu pemain, Mas Komarudin, yang ada di segala film. Ya,
bagi saya ketika saya merasa bahwa saya harus mendeliver itu dan membaca skripnya, saya menjadikan itu sebagai, bukan sebagai biopik atau apa ya, tapi biografi psikologis. Bagaimana, maksudnya begini, ketika kita mengalami biografi psikologis itu apa sih? Walaupun kita tidak mengalami, tetapi ketika kita membaca sesuatu, membaca berita, ada tentang peperangan, ada tentang propaganda, ada yang salah satunya juga tahun 1965. Kita tidak masuk ke sana, kita tidak mengalami, tapi kita punya empati dan kita merasakannya. Kita merasakan terornya, dan itu terus-menerus diulang setiap tahunnya. Mungkin bagi anak-anak sekarang nggak terlalu terasa ya, tapi bagi saya yang sekarang sudah umur 50 tahun, yang lahir tahun 70-an, itu sangat terasa terornya tiap tahun. Semakin dekat di bulan ini ya, di bulan September, itu semakin terasa, dan itu saya menjadikannya itu sebagai biografi psikologis. Ya, saya merasa seperti mendapat wadah kayaknya ya, wadah untuk menyalurkan kekhawatiran, menyalurkan semua ketakutan saya, dan semoga dengan adanya film ini sebetulnya dengan justru mungkin dengan dibungkus, kami tidak bermaksud politis ya sebetulnya ya Pak ya. Ini adalah sebuah film horor tetapi berbasis sesuatu yang nyata tetapi tetap fiksi. Ya mudah-mudahan justru dengan cara itu lebih menggerakkan, karena di luar yang 65 itu sebetulnya ada hal yang lebih penting. Yang paling besar adalah ya segala macam bentuk propaganda atau kekerasan ataupun juga teror itu tidak baik untuk kita semua sebetulnya sih. Itu aja sih yang harus kita harus lebih pandai untuk mensortir gitu, mana yang benar, mana yang enggak gitu ya. Kayak gitu gak sih Pak? Salah gak sih? Beda langsung kayak kita dapat wejangan ya. Terima kasih Mbak Jenar. Kita ke belakang ada Mas Zul. Halo semuanya. Assalamualaikum. Oh ya, terima kasih udah yang datang ya, maaf lupa. Iya. Betul, 185. Luar biasa. Kita lanjut ke Mas Zul. Ya. Semua punya kesan dan juga memori tersendiri ketika terlibat dalam film Malam Para Jahanam. Nah, kalau Mas Zul gimana nih? Oke, kalau tadi Amel dihubungin waktu di London ya, saya waktu di Depok. Agak. Enggak, yang jelas senang banget sih ditawarin film ini, film horor pertama aku juga. Terus dari PH Star Vision yang ya dimana ini PH yang besar juga dari Pak Parwes. Terus disutradari sama Pak Indra, senang banget, dan ketemu sama cast-cast yang luar biasa di sini. Ada Agni, ada Haris, ada Amel, ada Bu Jenar. Boleh tepuk tangan semuanya. Ada Om Teddy juga, Pak Komar, semuanya. Senang banget, dan apalagi ada fun fact di sini gitu. Apa itu? Bocorkan. Tadi mungkin ada yang nonton adegan-adegan berbahaya. Di seling-seling itu tadi. Terbang. Itu dadakan. Jadi sebenarnya ceritanya nggak begitu gitu. Cuman waktu di set ternyata diubah tuh ceritanya. Jadi kamu harus diseling juga. Apa? Diseling gitu. Beneran diseling gitu. Soalnya Okay. Amel ada workshopnya kan. Saya tidak ada gitu. Jadi waktu itu kayak deg-degan aja isinya. Terus Amel kayak doain gini. Ayo kita doa sama-sama ya. Gitu. Kita doa sama-sama gitu. Tapi akhirnya berjalan lancar karena semua keamanan udah dipastikan aman gitu loh sama tim safety gitu. Yeah. Jadi ya senang banget untuk bisa gabung di film Malam Para Jahanam. Oke, Zul punya cerita unik juga, dihubungi di Depok, beda sama Amel di London ya. Ternyata di lokasi syuting juga luar biasa, ada pengalamannya. Di sebelahnya ini ada Kakak Odilia yang ternyata film ini menjadi film layar lebar perdana. Yes, betul. Wow, luar biasa, dan langsung bertemu oleh bintang-bintang besar ini bagaimana?
Iya, pertama-tama aku berterima kasih banget sama Pak Parwes, Pak Indra, dan juga seluruh tim Para Jahanam yang udah ngasih aku kesempatan. Ini film pertama aku. Seneng banget sih pas pertama kali diajak ikut jadi salah satu cast di sini, dan aku juga mau berterima kasih sekali lagi untuk bimbingannya, untuk supportnya, dan semua teman-teman yang udah kasih kepercayaan ini ke aku gitu. Oke, supportnya tadi mengutip kata Mas Indra, lah kok jadi semuanya serba pertama ya? Ada film horor pertama, layar lebar pertama, lalu juga di sini tentu bukan jadi yang pertama memerankan atau menjadi coach. Ada Mas Komardin, waduh, kita mau ngobrol nih Mas, karena kan yang namanya ada di mana-mana itu ya. Dan kita ini kalau tadi dibaca di skip aja. Tapi sedikit nih, karena tadi ada beberapa adegan, kalau kita lihat juga kan adegan-adegan yang berbahaya ya, dan kita yakin memang syutingnya itu safety banget. Tapi untuk persiapannya seperti apa, workshop yang dilakukan bersama para pemain seperti apa? Terima kasih semua teman-teman media, teman-teman cast, Pak Parwes, Star Vision semua, teman-teman kru juga baru ada yang baru datang, terima kasih. Proses persiapannya sih sebenarnya kita lebih banyak bercanda ya, maksudnya, lebih banyak gibah. Tapi ya kita banyak diskusi, saling tukar pikiran tentang, terutama tentang karena temanya sejarah atau memang cerita ini berangkat dari sejarah, oke kita banyak ngobrolin soal itu juga, terus juga karena